Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emir Sandilansyah dengan NIM 2011900042. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi kelompok saya, yaitu dari kelompok 1, yang mana judul materi kami yaitu tentang gejala-gejala kejiwaan. Adapun anggota kelompok 1 yaitu ada saya sendiri, yang kedua ada Nabila, yang ketiga ada Rahma, dan yang keempat ada Zaki Amelia. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu adapun materinya yaitu pengertian psikologi pendidikan. Nah, jadi psikologi pendidikan ini secara etimologi psikologi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ilmu kejiwaan. Nah, istilah pendidikan ini berasal dari kata didik, dengan memberikannya huruf awal yaitu P dan diakhiri dengan kan, sehingga mengandung arti perbuatan, cara, dan sebagainya. Nah, istilah pendidikan ini awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi. Nah, apa itu pedagogi? Yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah yang berarti pengembangan atau bimbingan dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan ke dalam arti tarbiyah. Terjemahkan dalam bahasa tarbiyah yaitu artinya berarti pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan sejumlah pengalaman dari seseorang atau kelompok untuk dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Akhirnya mereka dapat memahaminya dengan cara belajar di ruang pendidikan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan apa itu psikologi pendidikan. Sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, NIM 2011900045. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu pengertian gejala kejiwaan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa psikologis merupakan suatu ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku pada manusia. Gejala-gejala psikis atau psikologis merupakan perwujudan kondisi kejiwaan seseorang individu. Oleh sebab itu, mempelajari kondisi psikologis seseorang dapat dilakukan dengan cara melihat dan mengamati gejala-gejala yang dimunculkan individu dan terukur. Gejala-gejala psikologis tersebut merupakan gejala-gejala psikologis yang menerangkan dan menjelaskan bagaimana proses belajar dapat terjadi pada siswa. Belajar tersebut baik mempercepat ataupun menghambat proses belajar siswa. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk gejala-gejala psikologis siswa selama proses belajar sangat penting untuk dipahami oleh seorang guru. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Amalia akan melanjutkan bagian C yang membahas tentang macam-macam gejala kejiwaan beserta karakteristiknya. Yang pertama, gejala jiwa kognisi. Gejala jiwa kognisi ini merupakan perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengelolaan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Gejala ini meliputi pengamatan, tanggapan, fantasi, daya ingat, berpikir, dan intelijensi. Yang kedua, gejala jiwa konasi atau kemauan. Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia sebagai aktivitas psikis yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Yang ketiga, gejala jiwa emosi atau perasaan. Gejala jiwa ini dimiliki oleh semua orang, tingkatan tidak sama. Jenis-jenis emosi atau perasaan diantaranya perasaan jasmania dan rohania. Yang keempat, gejala jiwa campuran. Gejala jiwa campuran ini meliputi perhatian adalah keaktivitasan jiwa yang
diarahkan suatu objek baik dalam maupun di luar dirinya. Yang selanjutnya, sugesti adalah pengaruh atas jiwa atau perubahan seseorang sehingga mempengaruhi pikiran, perasaan seseorang, dan kelelahan adalah gejala berkurangnya manusia untuk melakukan sesuatu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 201190054. Saya akan membahas mengenai gejala-gejala psikologis pada peserta didik. Gejala yang pertama ada penginderaan. Alat indera menjembatani siswa dengan dunia luar secara objektif dalam bentuk menerima informasi dan pengetahuan yang baru persis seperti apa adanya. Informasi tersebut kemudian disampaikan pada otak yang selanjutnya diterjemahkan oleh sebagaimana persepsi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Oleh sebab itu, penerjemahan informasi, pengetahuan, atau stimulus baru pada setiap siswa dalam satu kelas kemungkinan besar akan berbeda-beda. Gejala yang kedua ada ingatan atau memori. Memori pada dasarnya merupakan suatu kemampuan individu dalam menyimpan suatu informasi atau pengetahuan dan mengeluarkannya kembali pada saat yang dibutuhkan. Memori atau ingatan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu individu dalam bentuk kecakapan-kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksi kembali kesan-kesan atau pengetahuan sebagai hasil belajar dan pengalaman. Yang ketiga ada berpikir. Berpikir bagi siswa pada hakikatnya merupakan suatu kemampuan siswa untuk menyeleksi dan menganalisis bahkan mengkritik pengetahuan yang ia peroleh. Pada umumnya, berpikir hanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang mengalami sebuah problem ataupun permasalahan, baik dalam bentuk soal ujian, kehilangan sesuatu, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Dengan demikian, pada dasarnya proses berpikir pada seseorang muncul sebagai usaha untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya. Gejala yang keempat ada intelijensi atau kecerdasan. Intelijensi atau kecerdasan merupakan salah satu bentuk gejala psikologis pada siswa, seperti juga penginderaan dan memori yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peran nyata intelijensia dalam proses belajar tidak dapat diamati secara sederhana. Untuk mengetahuinya, dilakukan beberapa penelitian yang menghubungkan antara intelijensia seseorang dengan proses belajar dan hasil belajar yang diperoleh. Dan gejala yang terakhir adalah motivasi dan emosi. Motivasi yang dimiliki oleh siswa akan menjadikan siswa lebih memiliki semangat, disiplin, tanggung jawab, dan keseriusan mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, peran motivasi dalam proses pembelajaran siswa tidak lain sebagai sumber energi psikologis. Emosi dan motivasi merupakan keadaan ataupun gejala psikologis seorang individu. Adanya emosi menyebabkan seseorang merasakan senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan sebagainya. Sementara motivasi menyebabkan seseorang melakukan sesuatu dan bertahan dalam melakukannya.